Ibu Ade, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas, Ibu. Ya, Jelas, siap. jelas. Ya, Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut untuk sesi materi yang kedua yaitu tentang struktur kelembagaan SPMI di perguruan tinggi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ade Romadhani STMT. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kedua kita. Oke. Nama lengkap dengan Ibu Dr. Ade Romadhani STMT, lahir di Semarang 23 Juni 1984. Beliau merupakan dosen Fakultas Informatika di Universitas Telkom. Beliau aktif menjalankan tridharma terkait penjaminan mutu di level universitas. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Satuan SPMI di Universitas Telkom dan mempunyai pengalaman sebagai bagian Public Relation and Analysis sejak tahun 2024. Ya, untuk riwayat pendidikan beliau S1 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005. Untuk S2-nya juga sama di ITB Bandung, jurusan Informatika tahun 2010. Untuk S3-nya masih sama di ITB Bandung, jurusan Informatika tahun 2019. Beliau sekarang jabatan akademiknya lektor pada tahun 2013. Untuk sertifikasi profesinya, beliau merupakan ada sertifikasi dosen dan juga sertifikasi SPMI dan OBE. Selanjutnya untuk keanggotaan organisasi profesi, beliau sebagai pengurus di Aptikom, kemudian sebagai Masyarakat Linguistik Komputasional Indonesia atau Malkin. Kemudian untuk riwayat pelatihannya, beliau merupakan pelatihan auditor ISO, kemudian pelatihan audit mutu internal, pelatihan auditor OBE, pelatihan fasilitator wilayah SPMI, dan pelatihan SPMI. Baik, tidak berpanjang kata kepada Ibu Dr. Ade Romadhani STMT, kami persilahkan. baik. Terima kasih atas perkenalannya tadi yang disampaikan oleh Ibu MC. Alhamdulillah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dapat berjumpa walaupun secara virtual ya, secara daring nih dengan utamanya para peserta ya, yang sebelumnya saya haturkan em, salam hormat yang pertama untuk tuan rumah ya, dalam hal ini adalah pimpinan atau rektor Universitas Salakanagara, Associate Professor Dr. Irman Jaya, SHMH, selaku Universitas Salakanagara selaku koordinator kelompok 9 sebagai penerima program hibah ya atau bantuan untuk pengembangan SPMI Telkom University di wilayah LDikti ya, dari Belmawa Dikti ya gitu. Dan saya menyampaikan juga salam hormat untuk pimpinan LDikti 4. Kemudian juga pembicara sebelumnya Pak Agus Gumilar ya, yang telah banyak juga ya memberikan arahan-arahan dalam perancangan ya, mulai dari perancangan persiapan program bantuan pembinaan SPMI ini ya. Dan untuk berjalannya program ini juga tentunya tidak lepas ya dari jerih payah upaya dari semua anggota dari kelompok 9 ini ya, Bu. Dan yang dikoordinatori oleh Bu Puput ya. Saya mengucapkan mohon maaf ya belum dapat bergabung secara langsung untuk dapat berkunjung ke Tangerang ya, karena ada beberapa agenda juga ya yang perlu untuk dikawal di hari ini. Saya juga menyampaikan salam hormat untuk pembicara dari fasilitator wilayah, yaitu Pak Yusef dan juga Ibu Lisye ya. Di kesempatan ini mungkin kita belum bisa bertemu bersama Pak Yusef, Bu Lisye. Insya Allah di kegiatan berikutnya nanti ya kita akan berjumpa bersama. Dan juga Bapak Ibu peserta di sini saya lihat tadi pada sesi Pak Agung sudah berlangsung secara interaktif sekali ya. Semua peserta antusias untuk dapat
menyimak materi yang disampaikan oleh para pembicara. Pada sesi kegiatan pertama ini diharapkan eh, dari semua peserta, yaitu PT-PT yang mendapatkan bantuan pembinaan SPMI ini adalah mendapatkan penguatan, ya penguatan. Dan memang di sesi 2 hari ini di awal eh, tujuan utamanya adalah untuk bisa memperkuat tentang SPM itu seperti apa ya. Yang walaupun mungkin Bapak Ibu semua sudah memperoleh penguatan atau sosialisasi beberapa kali, tapi kita juga tentunya perlu untuk melihat ya potensi-potensi perbaikannya seperti apa. Bapak Ibu admin mungkin boleh tolong dibantu untuk bisa share screen. Ya, Ya, mungkin sambil menunggu untuk bisa share screen nanti. Jadi, untuk yang sesi di hari ini, mohon izin dari Telkom University selaku PT Pembina pada kegiatan program bantuan pembinaan SPMI ini pada kelompok 9 kita akan mencoba untuk sharing ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tentang struktur lembaga SPMI pada PT. Kita nanti akan melihat secara aturan seperti apa, kemudian praktek atau implementasinya yang dapat disesuaikan dengan masing-masing kondisi perguruan tinggi dan juga di sesi siang nanti setelah istirahat siang dapat kita sambung dengan kami akan sharing ya best practice yang berlaku di Telkom University. Ya, mungkin sambil menunggu dulu ya Bapak Ibu. baik Ibu, sebentar ya Bu ya. Sedang kami Iya, tunggu. nggak apa-apa, Bu. Aman. Ini dari semua PT-nya hadir Bapak Ibu semua ya? Iya, hadir Bu. Hadir ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir semua Bapak Ibu ya. Ya, ya. Izin Ibu sudah bisa screen. Oke, Alhamdulillah udah bisa ya. Baik, eh, mohon izin Bapak Ibu untuk ini sekilas ya sedikit ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah eh, mendapatkan informasi tentang struktur kelembagaan ini SPMI ya. Tadi mungkin di sesi sebelumnya Pak Agung sudah begitu banyak ya menyampaikan, memaparkan tentang SPMI secara general ya di perguruan tinggi implementasinya serta kaitannya dengan tadi contohnya juga di pertanyaan beberapa perguruan tinggi menyampaikan pertanyaan yang kaitannya dengan PDDikti, di mana kita ketahui bersama bahwa cerminan ya atau bentuk representasi dari apa yang menjadi luaran dari diimplementasikannya SPMI dengan baik itu kita bisa lihat dari PDDikti ya gitu. Nah, di sini mohon izin kita akan coba lihat terlebih dahulu dasar hukum dan prinsip SPMI. Sebelumnya izin untuk menyampaikan acuan yang eh, digunakan ya pada pemaparan kali ini itu yang pertama adalah dari eh,
undang-undang serta permen yang berlaku. Kemudian saya juga mengacu pada buku panduan SPMI 2024 serta buku saku SPMI yang diterbitkan oleh Eldikti 4. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui tentang buku saku tersebut, mohon izin untuk dapat menyampaikan ya. Jadi dari tim Dikti 4 dan juga fasilitator wilayah itu sudah merancang adanya buku saku SPMI ya supaya dapat membantu semua perguruan tinggi yang ada di wilayah Dikti 4 untuk dapat memahami serta mengimplementasikan SPMI dengan baik. Baik, nah eh, untuk dasar hukumnya sendiri itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan yang berikutnya adalah Permen 53 Tahun 2023 ya. Walaupun seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung dan juga kita ketahui bersama posisinya saat ini adalah memang sedang dalam evaluasi ya. Akan tetapi selama menunggu tentunya kita juga mengacu ya pada dasar hukum yang formalnya begitu. Dan di sini disebutkan bahwa pengelolaan data dan informasi ya pada Permen 53 itu yang diatur antara lain adalah implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Nah, kata kunci atau keyword ya, bahwa implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi itu artinya Bapak Ibu di internal perguruan tingginya nanti yang bertanggung jawab ya dan mempunyai keleluasaan sesuai dengan prinsip yang tertulis di bagian bawahnya. Kemudian keyword yang berikutnya di sini adalah melalui pedidikti ya karena tadi cerminan. Misalnya kita dapat melihat ya keterkaitan antara SPMI dan pedidiktinya itu seperti apa. Kalau sebuah perguruan tinggi dia itu sudah menjalankan SPMI-nya dengan baik, tentu idealnya kualitasnya itu juga tercermin pada apa yang terlaporkan pada pedidikti ya. Jadi eh, dari dampaknya ya, dari dampak untuk penjaminan mutunya itu juga terlihat dari apa saja ya data yang bisa terpantau melalui pedidikti tersebut ya. Kemudian prinsipnya, nah prinsip SPMI di sini ada 4 prinsip ya. Yang pertama adalah otonom. Artinya dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Ya, nah seringkali misalnya kita apa mencari ya, misalnya mencari yang yang benar, yang valid atau misalnya yang comply atau yang bagus itu seperti apa sih SPMI-nya? Nah, Bapak Ibu di sini dapat mengetahui ya, dapat memperkuat bahwa yang paling bagus diterapkan pada sebuah perguruan tinggi tentunya akan berbeda dengan yang berlaku cocok untuk perguruan tinggi yang lain. Ya, sehingga di sini memang prinsip otonom ini dikembalikan ya. Dia sifatnya adalah secara mandiri oleh perguruan tinggi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terstandar. Nah, terstandar ini maksudnya adalah sesuai dengan SNDikti. Ya. SNDikti, pada SNDikti tercantum ya beberapa poin yang harus ya, mau tidak mau harus diikuti, wajib untuk diikuti oleh setiap perguruan tinggi. Kemudian akurat, yaitu menggunakan data dan informasi pada PDDikti. Lalu terencana dan berkelanjutan. Nah, ini terlihat dari implementasinya nanti melalui PPEPP-nya. Ya. Terencana artinya juga terdapat beberapa pertimbangan ya pada saat perumusan SPMI-nya. Kemudian berkelanjutan, kalau kita lihat nanti mungkin di materi yang best practice ya, kami sharing nanti detailnya seperti apa, itu nanti akan terlihat siklusnya. Bentuknya adalah lingkaran yang setiap tahapan itu nanti itu akan saling menyambung. Ya, jadi tidak putus ya. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Setelah peningkatan itu nanti kemudian akan ditetapkan lagi ya, masuk kembali lagi ke siklus penetapan. Ya. Berikutnya terdokumentasi. Nah, terdokumentasi ini pada setiap tahapan PPEPP tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi dokumentasinya dilakukan secara sistematis ya, Bapak Ibu bisa melihat contohnya pada aplikasi pelaporan SPMI Kemendikti-Saintek di mana Bapak Ibu tentunya diminta ya untuk melampirkan evidence-nya. Ya, melampirkan evidence-nya melalui link itu untuk menunjukkan bahwa implementasi PPP-nya itu sudah terdokumentasi dengan baik begitu ya.
Oke, nah kemudian kita lihat lagi apa yang menjadi acuan dari Permen 53. Di sini disebutkan pada pasal 67 bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Ya, dan pada Pasal 67 ayat 2, disebutkan bahwa tata kelola PT yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Ya. Dan bagaimana kaitannya dengan implementasi SPMI? Ya, pada pasal 67 dan pasal 69 di sini ya, Mbak, disebutkan bahwa implementasi SPMI diintegrasikan pada manajemen perguruan tinggi. Ya, nanti kita lihat lagi ya breakdownnya. Seperti apa sebetulnya model implementasi kelembagaannya ya. Kemudian data dan informasi tentang implementasi SPMI dikelola melalui PDDikti. Dan di bagian tengah ini kita lihat ya keterlibatan pihak-pihak ya. Yang pertama untuk SPMI sendiri ini adalah melalui pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi. Kemudian ditetapkannya adalah oleh pimpinan PT, serta untuk SPMI tersebut mendapatkan persetujuan badan penyelenggara, khususnya untuk PTS. Ya. Jadi khusus untuk PTS harus ada persetujuan badan penyelenggara. Itu. Baik. Nah, kemudian ini breakdown dari eh, siklus implementasi SPMI tadi ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari penetapan standar diktinya, ya begitu. Tentu yang defaultnya ya atau acuan paling awalnya adalah berdasarkan SN Dikti. Kemudian pelaksanaan, ya, yang kedua pelaksanaan. Lalu selanjutnya evaluasi. Nah itu perlu dicermati juga ya, evaluasi di sini disebutkan di pasal 68 ayat 2, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui. Nah, yang pertama pemantauan, yang kedua evaluasi diri, yang ketiga audit mutu internal, yang keempat asesmen, lalu dan atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Ya. Nah, ini evaluasi eh, evaluasi internalnya begitu ya. Ini di pasal 68 ayat 3 ini disebutkan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan PT. Selaras dengan yang tadi disebutkan di awal bahwa untuk implementasi SPM ini sifatnya adalah tadi ya, yang pertama prinsipnya otonom. Ya, dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh PT. Oke. Kemudian setelah evaluasi adalah pengendalian, ya pengendalian yang di sini dimaksud adalah pengendalian dari pelaksanaan standar dikti, ya. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan. Karena dari hasil evaluasi kemudian pengendalian ya tentu diharapkan pada yang sudah mencapai atau melampaui ya melampaui dari standar yang sudah ditetapkan harapannya terdapat peningkatan sehingga tujuan untuk adanya continuous quality improvement itu bisa tercapai ya itu Bapak Ibu. Lalu tugas perguruan tinggi dalam implementasi SPMI ya disebutkan pada pasal 69 ayat 1 yang pertama disebutkan ini adalah perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas yang pertama menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup kebijakan SPMI, kemudian pedoman penerapan siklus PPEPP, yang nomor tiga, standar dan atau kriteria norma acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, serta yang keempat, tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Tugas yang kedua yaitu mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi. Dan yang terakhir, mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PDDikti. Ya, gitu. Nah, kemudian kita masuk nih untuk yang poin nomor 2 tadi kan disebutkan ya di pasal 69 ayat 1 yang poin B, mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi.
seperti apa bentuknya? Nah, apabila Bapak Ibu ada yang ingat juga di pelaporan SPMI di aplikasi SPMI Kemendikti itu kan ada juga ya tentang poin yang kita perlu menyebutkan bentuk implementasinya seperti apa. Kita milih kan mau model yang seperti apa. Ya, yang sudah bukan bukan mau ya, maksudnya yang sudah diimplementasikan di PT dan sudah ditetapkan itu seperti apa. Model yang pertama ini alternatifnya adalah terdapat unit khusus ya dan mempunyai struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran dan dapat ditempatkan di bawah wakil rektor atau wakil ketua atau langsung di bawah koordinasi rektor atau ketua. Ya, ini alternatif model yang pertama. Alternatif model yang kedua masuk dalam struktur manajemen perguruan tinggi dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab setiap pejabat struktural dekan, ketua jurusan, kepala biro, kepala laboratorium, dan sebagainya, dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi. Nah, ini yang embedded, ya, Bapak Ibu. Jadi, melekat ya, menempel. Dia sudah masuk ke dalam pejabat struktural. Ya. Berikutnya, model yang tiga, ini adalah dapat membentuk task force atau tim ad hoc, ya yang nantinya merencanakan adalah sebagai tim perencana SPMI serta tim ad hoc tersebut atau task force tersebut membentuk unit SPMI sebagai pelaksana implementasi SPMI. Kemudian tugas pokok dari unit SPMI ini adalah implementasi SPMI serta nanti terdapat unit SPMI di tingkat perguruan tinggi sebagai koordinator implementasi SPMI oleh semua unit kerja di perguruan tinggi. Ya, jadi ini yang lebih lebih advance begitu ya untuk model 3 ya, di mana di terdapat sebuah unit khusus dan untuk dapat membentuk atau merancang tugasnya itu juga melibatkan adanya task force atau tim khusus ya, seperti itu. Nah, izin untuk sesi ini nanti kami ingin berdiskusi ya, lebih banyak diskusi dengan Bapak Ibu semua peserta ya. Menurut Bapak Ibu semua, ya, model mana yang paling tepat untuk diterapkan pada sebuah perguruan tinggi? Nah, mohon izin Ibu moderator ya, eh, dari setiap perwakilan peserta, apakah nanti memberikan catatan ya, memberikan narasi untuk diskusi ini melalui chat dari Zoom atau melalui open microphone ya, nggak jadi boleh menyampaikan melalui secara langsung atau seperti apa ya. Mangga masukannya Ibu Moderator. Izin mungkin boleh di room chat Zoom terlebih dahulu ya Bu ya, sambil Boleh nanti. silahkan, boleh silahkan. Jadi silakan Bapak Ibu menyebutkan nama Bapak Ibu dan perwakilan dari perguruan tinggi mana. Menurut Bapak Ibu, model mana yang paling tepat untuk diterapkan pada sebuah perguruan tinggi? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sekalian boleh dilihat di layar sudah dan juga di ruang Zoom sudah tampak. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu apa model mana yang paling tepat untuk diaplikasikan dalam uh, model mana yang akan diaplikasikan di perguruan tinggi? Ya, Oke. betul seperti itu, Ibu. Ya, siap. Bu Ade izin ada yang mau Boleh, berbicara. boleh. Silakan, silakan. Oke, menurut saya yang eh, ah, Dari mana, Ibu? nama saya Nuraini dari Universitas Muhammadiyah Aher Fahrudin. Oh Menurut iya, model yang cocok untuk kelembagaan SPMI adalah model satu, di mana di sini masih terlihat walaupun di bawah rektor ada ada independensi, jadi ada kemampuan untuk eh, mengelola PPE-PPE tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan di model 2 independensinya itu karena di dia bertanggung jawabnya tidak langsung ke rektor, tapi setiap pejabat struktural di bawah dekan, di bawah ketua jurusan itu agak sulit gitu. Tetap ada eh,
segan gitu ya. Itu kalau yang model 3 jelas tidak. Tim ad hoc karena siklus SPMI itu harus terus eh, harus terus menerus gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Universitas Muhammadiyah Air Fahrudin ya. Nah, Mangga ini mungkin ada pendapat yang lainnya dari Bapak Ibu peserta yang lain? Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Ya, Bapak boleh disebutkan nama dan lembaganya? Selamat siang semua dari Universitas Bakti Asi Tangerang. Baik, Eh, Pak Rido, silakan. ya, jadi terkait dengan kelembagaan SPMI di PT, memang alangkah baiknya model karena Suaranya nggak kedengeran, Bapak. ya eh, terkait aplikasi kelembagaan SPMI di perguruan tinggi, menurut saya juga sama. Model satu adalah model yang paling efektif karena terkait dengan pelaksanaan, kemudian penerapan sampai dengan evaluasi itu diperlukan independensi ya. Jadi supaya tidak ada tumpang tindih antara satu jabatan dengan jabatan yang lainnya, dan juga terkait dengan eh, proses evaluasi itu juga perlu perlu adanya penilaian yang secara objektif dari setiap unit kerja sehingga hasil dari keberlanjutan eh, apa namanya SPMI di perguruan tinggi itu bisa lebih terukur dan juga lebih lebih terarah penilaiannya sehingga model satulah menurut saya yang paling efektif. Tetapi memang secara pelaksanaannya mungkin hal ini berkaitan dengan berbagai macam sumber daya di perguruan tinggi, baik itu sumber daya manusia, kemudian juga sumber daya teknologi dan juga sumber daya terutama keuangan, sehingga mungkin secara pelaksanaan belum seluruh perguruan tinggi bisa mengaplikasikan model yang sama, sehingga ada timbullah model 2 dan model 3. Tetapi kalau misalnya dibicara soal efektivitas, mungkin model pertama yang paling efektif untuk pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi sudah dua peserta yang menyebutkan yang lebih sesuai mungkin ya seperti itu bagi sebuah PT adalah model satu. Nah, cuman izin mungkin dapat disampaikan juga ya tadi alasan kalau yang disebutkan kan dari sisi independensi ya. Mungkin itu karena kaitannya dengan kalau di model 2 itu kan menempel pada struktur tertentu ya sehingga mungkin terjadi tumpang tindih nanti ya, misalnya dari dengan jabatan yang strukturalnya dengan fungsi SPMI-nya. Nah, di model satu ini juga disebutkan langsung ditempatkan di bawah pimpinan PT, dapat rektor, dapat atau wakil rektor. Nah, barangkali Bapak Ibu yang lain dapat menambahkan info juga ya. Kira-kira faktor apa nih pertimbangannya sehingga misalnya Bapak Ibu menyampaikan bahwa struktur langsung di bawah pimpinan ini menjadi satu hal yang dapat menjadi pertimbangan utama ya gitu. Nah, kira-kira seperti apa nih Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu misalnya menganggap hal tersebut sebagai sebuah faktor yang penting ya untuk mungkin untuk dapat mengelola pelaksanaan atau implementasi SPMI di level perguruan tinggi? Boleh Bapak Ibu ada yang mau memberikan jawaban? Memberikan tanggapan mungkin ya. Kapan? Ini jawabannya sebenarnya nggak ada benar salah ya Bapak Ibu ya. Nanti di Baik. akhir mungkin kita akan simpulkan begitu ya model Ya. ini. Baik, terima kasih Ibu. Kami dari STKIP Sinar Cendekia. Siap Mungkin Bapak ya. intinya saya sependapat dengan teman-teman model satu itu bagus. Cuma terkadang kita sesuaikan dengan kondisi kampus masing-masing itu berbeda. Tempat kami itu minimalis banget. Jadi sepertinya kalau harus banyak orang, misalkan dia berdiri sendiri, kemudian ada
apa namanya SDM yang mengelola tersendiri itu sebenarnya berat gitu kan. Jadi kami sementara menggunakan model 2 Ibu. Jadi kami pelaksana, kami yang mengevaluasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa namanya eh, di semua unsur prodi, kemudian institusi ya berperan sebagai pelaksana SPMU maupun sebagai evaluator. Jadi dari kami begitu Bu, kondisi di STKIP Sinar Cendekia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, ini juga faktor yang sebenarnya tadi ya, untuk diskusi ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kondisi di setiap perguruan tinggi itu bisa bervariasi ya, beragam, tidak sama persis kondisinya satu dan dua. Betul seperti yang disampaikan Bapak dari STKIP Sinar Cendekia, salah satu pertimbangan ya dalam menentukan struktur ini tentunya secara organisasi utuhnya ya besar ya pimpinan perguruan tinggi dan juga dari yayasan ya pada PTS itu juga biasanya mempertimbangkan faktor SDM ya faktor SDM dan faktor proses yang berlangsung di dalamnya itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kalau kita lihat pada model 2 ini ya dengan untuk yang kelembagaannya itu masuk ke dalam struktur manajemen, maka kita bisa lihat bahwa tidak ada penambahan ya, penambahan struktur atau unit ya. Dan seperti yang disampaikan Bapak tadi ya barusan, artinya ya nggak perlu ada alokasi SDM-nya khusus. Ini mungkin akan cocok bagi perguruan tinggi yang mungkin dari sisi ukuran ya, dari sisi ukuran itu belum terlalu besar, sehingga dengan menempelkan lembaga SPMI-nya pada struktur yang existingnya itu sudah dapat mendukung untuk implementasi SPMI-nya itu secara efektif dan efisien ya gitu. Nah, beberapa tantangan misalnya lalu bagaimana misalnya untuk katakanlah misalnya untuk evaluasi ya begitu ya supaya bisa berjalan secara independen dan sebagainya. Nah, biasanya nanti juga akan ada pengaturannya atau mekanismenya ya. Contoh misalnya di silang begitu ya dari satu unit atau satu prodi dengan prodi yang lain. Atau seperti apa sehingga bisa di bisa dipastikan ya bahwa proses yang berlangsung di dalamnya itu berjalan sesuai dengan tujuannya tadi. Tentunya misalnya pada saat evaluasi kan harapan kita nanti kita akan mendapatkan umpan balik ya, umpan balik yang dapat menjadi peluang untuk pengendalian dan peningkatan ya, untuk pengembangan lagi ya, room for improvement-nya seperti apa. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga yang menerapkan misalnya ya model 2 nih, bisa sharing juga seperti apa misalnya untuk mengakomodir tantangan-tantangan seperti tadi nih. Kalau misalnya nempel ke struktur manajemen yang sudah ada nih, apa sih hal-hal manfaat dan apa tantangan-tantangannya ya? Jadi plus minusnya apa gitu. Silakan mungkin Bapak Ibu dapat menyampaikan juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Perkenalkan, mangga Bapak. dari Universitas Ihsan Satya. Ya, kebetulan kami perguruan tinggi baru penggabungan Ibu, dari penggabungan dari Akpid dengan Stikes ya. Akhirnya kita menjadi universitas dan ada 7 prodi memang kita ya di UIS ini. Dan memang kalau pendapat kami itu kami lebih sepakat dengan yang 2 memang. Kalau 3 kayaknya kok agak berat karena pertimbangan SDM kita juga terbatas gitu. Kalau misalnya kita pertimbangan 1 juga kayaknya kok terlalu jauh. Karena terus terang pengalaman di kami itu kita sudah melalui beberapa, kita kan sudah akreditasi Bu, ada LAM Infocom, LAMEMBA dan LAMPTEKES. Ada Oh, keunikan, tiga lam ya Pak ya. Baik Bapak ya. ada keunikan pada saat kita LAM memang. Ada tuntutan-tuntutan memang kelembagaan itu ada di masing-masing level. Artinya ada di level universitas, level di fakultas, dan di level prodi. Kalau untuk level agak terlalu jauh. Kalau di kami itu mungkin sampai ke level UPPS di fakultas. Artinya
di kami tiga, tiga level. Kalau di universitas itu ada LPM, di fakultas ada UPM, dan di bawahnya itu ada GKM. Tapi memang nanya memang masih kita tarik ke level universitas. Pada saat kita melakukan evaluasi formatif maupun sumatif, memang lebih melibatkan di level-level di bawah. Artinya level UPPS di fakultas dan level di LPM. Begitu mungkin Bu. Jadi memang kalau kita lihat ketiga agak berat, ke satu juga kayak tidak mungkin. Karena kalau kita berhadapan dengan LAM, kita selalu dibombardir. Gitu Bu. Dan pada saat evaluasi, kita selalu change. Karena kita kebetulan mempunyai 5 auditor yang sudah bersertifikat juga, kita cek. Kalau misalkan dari fakultas kesehatan, mungkin bukan auditor yang dari fakultas kesehatan, tadi dari fakultas yang lain. Demikian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, betul memang dengan sekarang ya, apalagi dengan instrumen akreditasi prodi yang terbaru gitu dengan sistem akreditasi nasional, dan kita juga lihat ada ciri khas ya Bapak ya dari Bapak Ibu semua dari tiap LAM itu ya. Contoh untuk yang di kami pengalaman juga beberapa LAM yang termasuk fokus atau menekankan ya pada PPPP itu adalah di Lab Infocom ya seperti itu. Dan untuk tadi ya pertimbangannya misalnya dari sisi struktur manajemen, misalnya untuk kondisi PT yang tadi ya masih berkembang, kemudian juga sedang dalam masa transformasi gitu, dan ini juga bisa apa bisa lebih sesuai begitu ya untuk perkembangan, karena kalau misalnya ditambahkan ada satu unit baru lagi ya khusus di luar dari yang existing atau apa itu juga biasanya perlu perlu waktu ya untuk perlu waktu misalnya habis merger, kemudian nanti kalau misalnya ada lagi struktur yang baru atau apa itu biasanya perlu waktu untuk analisis terlebih dahulu ya. Dan kemudian misalnya untuk menjalankan tadi ya fungsi tanpa ada dengan masih ada independensi itu juga tadi disampaikan oleh sharing Bapak itu dengan silangnya cross ya gitu ya. Nah, cuma mungkin kadang perlu ada faktor-faktor misalnya diperhatikan itu apakah misalnya perlu ada requirement khusus ya, contoh dengan masih bidang ilmu yang serumpun ya, ini contoh aja begitu ya. Sehingga kita bisa nanti menyampaikan bahwa evaluator katakanlah yang internal ya, baik itu auditor atau apa, sudah memang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Baik Bapak, terima kasih banyak sharingnya Bapak ya untuk tadi ya menyebutkan apa apa saja plus minusnya lah begitu ya modelnya seperti apa. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin dari Unsaka Bu Puput silahkan untuk sharing modelnya atau bagi Bapak Ibu yang misalnya nih sudah pernah menerapkan model satu kemudian sudah pernah juga model 2 itu boleh juga untuk di-sharingkan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang sharing terkait model Kelembagaan SPMI-nya dan SPM. dari beberapa yang sudah sharing tadi kelihatan beragam juga ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak seragam dari semua PT yang ada di kelompok 9 ini bervariasi juga ya. Nggak semuanya sama misalnya model satu atau model 2 ya. Kalau model Ya, 3 memang di sini lebih hybrid, semacam kita bilang hybrid juga ya, karena ada tim ad hoc, perencana, kemudian untuk pembentukan unit SPMI-nya, sehingga nanti bisa menjadi sebuah unit kerja tersendiri. Oke, silakan Bapak Ibu. ya Bu, Ya, silakan Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Unsaka. Kami Ya, mencoba implementasi di organnya. Sebenarnya kami mencoba di tipe yang pertama, Bu. Karena apa? Karena di setiap instrumen akreditasi pada awalnya itu selalu meminta penetapan organ pelaksana untuk sistem khusus SPMI begitu. Jadi dari situ memang dari awal penggabungan
kami sudah berkomitmen untuk walaupun berat gitu ya Bu, ya tetap tetap memunculkan untuk organ pelaksana khusus SPMI di PT, di fakultas dan di prodi begitu. Nah, dalam pelaksanaannya pun kami memang belum terlalu ideal begitu ya karena kan terkait dengan SDM tadi ya dengan proses monitoring yang masih dibangun Bu ya. Jadi untuk di fakultas pun kalau monitoring evaluasi sudah berjalan tapi untuk yang saya rasakan pada saat pengendalian memang kalau memang di bawah pimpinan PT itu udah bisa langsung pada saat pengendalian di tindakan korektif itu sudah bisa langsung bertemu solusi begitu. Jadi terlihat walaupun tidak langsung bisa diselesaikan secara 100%, tapi ada wacana-wacana untuk perbaikan gitu dan bisa langsung aturannya bisa langsung ada kebijakan langsung dari pimpinan PT begitu Ibu. Jadi bisa langsung dilaksanakan untuk di tahun ke depannya begitu. Ya, mungkin itu Bu. Assalamualaikum. Itu sisi, ya terima kasih banyak Ibu. Sisi plusnya kalau langsung di bawah pimpinan PT ya Bu ya. Ya, Jadi betul. langsung arahan, tadi bisa tindak lanjutnya juga bisa cepat mungkin begitu ya Bu ya. Baik, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing ya tadi tentang alternatif kelembagaan SPMI di PT. Nah, jadi dapat dari yang beberapa sudah sharing tadi, sudah dapat kita simpulkan juga bahwa pertimbangan utama tadi adalah dari sisi karakteristik setiap perguruan tinggi ya. Jadi nggak ada mana yang salah dan benar. Nah, misalnya tadi ada tantangan nih dari sisi akreditasi program studi misalnya diharuskan, oh seharusnya ada struktur seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sebetulnya kalau kita mengacu pada alternatif bentuk kelembagaan ini, kita dapat menyampaikan bahwa untuk misalnya yang model 2 memang tidak ada struktur yang khusus, akan tetapi misalnya kita mungkin dapat menunjukkan ya bukti implementasi dari setiap siklus PPPP-nya itu lengkap dan terdokumentasi. Mudah-mudahan itu dapat memperkuat ya, memperkuat kita pada saat memberikan penjelasan ke para asesor ya, karena memang setiap perguruan tinggi itu kan karakteristiknya berbeda ya, dan tentunya arahan dari badan penyelenggara dan juga dari pimpinan itu juga sudah mempertimbangkan banyak hal, misalnya tadi terkait eh, ketersediaan SDM ya, kemudian juga dari efektivitas menjalankan tugas ya, seperti itu ya. Baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu pertanyaan atau komentar ya tentang alternatif pelembagaan SPMI ini. Atau misalnya mungkin ada sharing beberapa kendala ya seperti itu. Tapi memang kalau untuk yang kendala di internal itu biasanya sifatnya juga sesuai ya dengan karakteristik dari tiap PT itu. Contoh misalnya kalau ada yang di apa ada unit khusus atau apa, nah berarti kita misalnya perlu upaya untuk menjalin komunikasi dengan fakultas, dengan prodi gitu ya. Tadi contohnya ada yang sharing, oh ada unit atau perwakilan di fakultas itu mungkin bisa lebih mudah lagi komunikasinya. Jadi setiap setiap model ini ada plus minusnya juga ya. Tuh. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang sharing atau udah waktunya istirahat nih Ibu moderator. Masih belum Ibu, masih bisa dilanjut. Bapak Ibu ada Baik, yang ya. lagi? Iya, Cukup? cukup. Oh, cukup Bu. Udah dari pagi tadi, soalnya Bapak Ibu ya. Iya, baik ya. Iya. Baik, sudah cukup Bapak Ibu semua? Ya, Baik. cukup Bu. Mm. Baik ya, memang untuk yang sesi awal ini kita brainstorming dulu ya Bapak Ibu ya tentang beberapa alternatif, dan saya lihat juga tadi dari beberapa Bapak Ibu yang sharing itu sudah punya memang pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, dan itu juga sebetulnya sesuai ya, sesuai dengan apa yang disampaikan pada peraturan ya dari kebijakan dari pemerintah, bahwa silakan untuk disesuaikan ya dengan kondisi dari masing-masing perguruan tinggi.
Nah, insya Allah nanti sesi setelah istirahat makan siang, kita akan sharing ya tentang yang berlaku di Telkom University dan mangga misalnya nanti ada kita saling berbagi ya Bapak Ibu semua, barangkali ada yang perlu untuk didiskusikan, misalnya bagaimana tadi ya contohnya komunikasi antara unit di level universitas dengan para fakultas atau para prodi atau tentang mekanisme bagaimana misalnya untuk yang em, pendefinisian target atau indikator kinerja itu juga dipersilahkan ya Bapak Ibu. Baik, silahkan mungkin saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima Ya, kasih Bapak Ibu semua. ya, terima kasih Bu Ade atas pemaparan materi tentang struktur kelembagaan SPMI di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, oh, selanjutnya kita istirahat terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita isoma terlebih dahulu. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ade Rohmadani STMT. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah? Ya, Ibu terima kasih Bu atas pemaparan materinya dan juga salam hangat ya Bu dari kami yang di Tangerang. Iya, bangga Ibu. Iya. Ya, Bu, terima Siap, kasih. sampai ketemu lagi nanti jam 13 ya. Ya, siap. Ya, siap. Ya, ya, terima kasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian telah selesai sesi pemateri yang kedua. Kita lanjutkan dengan agenda ISOMA. Mungkin boleh dilanjutkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat isoma dulu Bapak Ibu semua. Ya.